Siapa yang tak kenal wajah-wajah ini? Aneka foto glamor mereka muncul tanpa diundang di halaman sosial media kita. Wajah cantik dan tampan lengkap dengan balutan pakaian modis nan mahal berhasil membuat banyak orang iri pada mereka. Rumah mewah, mobil sport mahal, liburan ke berbagai negara dipertontonkan kepada kita. Ya, itulah crazy rich dengan tanda petik tapi dengan perilaku flexing atau pamernya. Selama 1 atau 2 tahun ini, kita kagum pada kehidupan dan pencapaian anak-anak muda ini. Muncul dan asalnya dari mana? Kok tiba-tiba bisa kaya raya ya? Bagaimana pekerjaannya? Apa saja bisnisnya? Dan seperti apa cara mereka mencapainya? Ini jadi tanda tanya, termasuk saya dan kebanyakan orang. Kita tersihir oleh foto-foto indah yang menggambarkan kehidupan bak negeri dongeng. Bahkan banyak juga yang tergiur dengan apa yang mereka lakukan. Tentu tidak sedikit juga berharap bisa mampu meraup harta dalam waktu singkat. Hingga akhirnya publik dikejutkan dengan penetapan tersangka 2 orang crazy rich dengan dakwaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Benarkah mereka bisa menghasilkan harta cepat dan mudah? Dan adakah crazy rich sesungguhnya? Mari bercerita. Miris sekali, ternyata di balik semua cerita kaya raya keduanya selama ini ada indikasi bahwa harta mereka bukanlah hasil jerih payah sendiri, melainkan hasil dari penipuan dan pencucian uang. Para mantan crazy rich ini berstatus tersangka tidak lain akibat ulah mereka. Diduga para korban penipuan mereka sudah puluhan bahkan ratusan. Modusnya, mereka bermain aplikasi trading opsi winner dan seakan-akan mereka mendapatkan harta kekayaan dari bermain aplikasi tersebut. Berawal dari sinilah mereka membuka grup untuk orang-orang yang ingin ikuti jejak mereka. Syaratnya adalah anggota grup memberikan sejumlah uang investasi. Para mantan crazy rich ini memakai skema Ponzi, hampir mirip dengan sistem MLM. Ternyata bukan untung dari investasi, malah buntung kena tipu. Faktanya, aplikasi opsi binner ini memang sengaja dibuat seakan-akan dapat membuat untung si pemain. Polanya sekali 2 kali main bakal menang, namun selanjutnya pasti kalah. Singkat cerita, aplikasi ini sudah dirancang membuat kalah para penggunanya. Dibuat agar kamu menang dulu, padahal aslinya akan kalah di permainan selanjutnya. Selain itu, yang dilakukan para crazy rich gaduhan ini adalah mendorong orang-orang yang mudah tergiur untuk terus bermain di aplikasi ini dengan cara apa? Ya, membohongi mereka. Cara bohongnya adalah dengan flexing atau pamer di media sosial. Update lah mereka saat beli mobil baru, belanja tas mahal, jalan-jalan ke luar negeri, yang tentunya dengan embel-embel sukses karena bermain aplikasi tersebut. Bahkan, cara-cara crazy rich gaduhan ini sangat amat licik. Misalkan, banyak di antara mereka yang dengan sengaja memberikan hadiah ke kalangan public figure atau artis untuk bisa masuk ke dalam lingkungan pertemanannya. Dan tentunya agar mendapatkan perhatian dari khalayak umum atau calon-calon korban lainnya. Dan tentunya agar mendapatkan perhatian dari khalayak umum atau calon-calon korban lainnya. Ngapain ya repot-repot pamer harta sampai menghamburkan uang sana-sini? Dan tentunya agar mendapatkan perhatian dari khalayak umum atau calon-calon korban lainnya. Parahnya, setiap kekalahan yang didapat oleh orang yang bermain dan menjadi member para crazy rich abal-abal ini memberikan untung 80% untuk para crazy rich gaduhan ini. Labanya dihitung dari kegagalan orang yang ikut main aplikasi ini. Namanya juga skema Ponzi, mirip-mirip sistem MLM lah ya. Nah, balik ke pertanyaan awal, terus ada nggak sih orang-orang yang benar crazy rich? Jawabannya ada. Dikutip dari berbagai sumber, di urutan pertama ada nama Ciliandra Fangyono.
Laki-laki 40 tahun ini berhasil menempati urutan ke-24 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Usianya yang relatif muda, dia telah mengantongi kekayaan 1,83 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 26 triliun rupiah. Leandra merupakan penerus perusahaan sawit dari pihak ayahnya First Resources Ltd yang banyak memiliki pabrik pengolahan sawit di Kalimantan dan Sumatera. Perusahaan ini terdaftar dalam Bursa Efek di Singapura. Selanjutnya ada nama Arini Subianto. Arini Sarasvati Subianto merupakan pewaris dari Persada Capital Investama yang bergerak di sektor perkebunan sawit, tambang batu bara, investasi, dan pengolahan kayu. Persada Capital juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan batubara Adaro Energi. Usianya yang menginjak 50 tahun, dia telah memiliki kekayaan sejumlah 975 dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah. Yang ketiga, ada Garibaldi Thohir. Garibaldi adalah anak dari pengusaha pendiri Astra, Muhammad Teddy Thohir. Meski usianya baru 56 tahun, perusahaan warisan ayahnya ini mampu membawa pria yang akrab disapa Boy Thohir ini memiliki kekayaan 37,3 triliun rupiah. Sumber kekayaan lainnya berasal dari kepemilikan saham PT Adaro Energi yang kiprahnya di industri batubara. Dan yang terakhir adalah Jerry Engu, juga menjadi taipan dan sangat diperhitungkan di Indonesia. Kekayaannya 45,9 triliun rupiah. Dia adalah pemegang saham di Bank Digital PT Bank Jago. Jerry mengambil alih saham bank yang sebelumnya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk pada 2019 bersama pengusaha Patrick Sugito Waluyo. Keduanya kini menguasai lebih dari 50% saham. Setelah melihat perbandingannya antara berita Crazy Rich abal-abal dengan profil Crazy Rich beneran, tentunya ini jadi hal yang perlu kita refleksikan bersama ya. Karena ternyata fenomena Crazy Rich dadakan ini berdampak pada psikologis anak muda Indonesia. Hal ini juga menjadi sorotan oleh psikolog anak dan keluarga sekaligus direktur Lembaga Psikolog Daya Insani Sani Budiantini. Sani mengatakan, fenomena Crazy Rich dan flexing atau pamer di sosial media yang dilakukan oleh mereka berdampak pada psikologis anak muda, terutama yang melihat konten mereka. Anak muda termotivasi untuk menjadi seperti mereka, namun lupa bahwa ada proses panjang yang seharusnya ditempuh. Jadi muncullah itu istilah generasi instan. Dampak buruknya adalah banyak anak muda saat ini yang terburu-buru ingin mempunyai modal usaha, walau akhirnya harus meminjam. Menurut Sani, jika fenomena ini mendapat treatment yang benar dan melalui proses panjang serta komitmen, dapat berbuah positif. Sebaliknya, jika tidak, yang ada adalah banyak anak muda akan terlilit hutang akibat pinjaman. Nah, oleh karena itu, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk para anak muda yang berkeinginan menjadi crazy. Mulai dari rajin bekerja, belajar investasi dengan benar, dan jangan malu untuk memulai usaha. Dan tak lupa selalu berdoa. Investasi yang benar dan tidak abal-abal banyak kok pilihannya. Contoh, investasi emas, investasi properti syariah non-bunga, dan juga akad bagi hasil dalam permodalan usaha. Namun yang perlu diingat terkait investasi adalah tidak ada investasi yang tidak beresiko. Semua pasti ada risiko dan juga usaha yang harus dilakukan. Akhir kata, menjadi sejahtera dengan bergelimang harta memang impian semua orang. Namun pastinya ada proses dan jalan panjang yang harus ditempuh. Lewat usaha dan doa, tak lupa untuk sedekah tentunya. Jadi seharusnya inilah hal utama yang bisa kita lakukan. Ingat, kaya raya itu tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya butuh usaha. Jika tidak mendapat hasil yang diharapkan, maka ingat bahwa rezeki sudah dibagi oleh Yang Kuasa sesuai dengan ketetapannya. Karena kebahagiaan dan kesejahteraan bukan serta-merta hanya berasal dari harta. Kesehatan, lingkungan sosial yang baik, keluarga yang rukun, juga beberapa hal yang patut disyukuri.
So, semoga bermanfaat.